Shalom dan selamat malam buat kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Terima kasih kepada Bapak Perdi Totong yang sudah bersedia menerima ibadah kaum Bapa pada malam ini bersama dengan istri. Baik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah, kita menyanyi Mars PKB. PKJ nomor 7 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. PKJ nomor 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadilah kiranya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Amin. Persilakan dulu. Dipersilakan kepada Bapak Perdi Totong untuk menyampaikan percakapan dari keluarga. Dipersilakan.
Baik, mari kita membuka Mazmur pujian berbalasan dari Mazmur 57 ayat 1, Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Ayat yang bertabulasi keluar saya yang akan membacakan, dan yang bertabulasi ke dalam Bapak Ibu yang membacakan. Kita mulai. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. bawalah kemari orang-orang yang kau kasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, Atau kambing jantan dari kandangmu? sebab punyakulah segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu padahal engkaulah yang membenci teguran. dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Dan bergaul dengan orang berzina, Mulutmu kubiarkan mengucapkan yang jahat. dan pada lidahmu melekat tipu daya, Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita membuka Kidung Jemaat 52. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini dari Rut yang nanti kita akan baca dan renungkan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersama dengan Bapak dan Mama Resa, bersama anak kekasih kami Resa, dan kami domba-dombamu datang menghampiri tahta kekudusanmu pada malam hari ini, mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan bagi kami semua untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan anugerahkan, terlebih ketika pada malam hari ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk mau menyatakan bakti kami kepada Tuhan lewat ibadah dan persekutuan kami. Dan melandasi dari semuanya itu ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sekiranya hikmat dari Tuhan, sekiranya pengetahuan yang berasal dari Allah sendiri akan menerangi kami sehingga kami mampu membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran-Mu ini. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus itulah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17 di bawah judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, berbahagialah kita yang senantiasa memberi diri untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan terlebih melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, sebagaimana tema yang kita renungkan sepanjang minggu ini adalah menilai dengan hikmat Allah, batu ditimbang situru kakinana puang matua. Menilai dengan hikmat Allah. Ya, menilai, kata menilai ini banyak dilakukan oleh kami guru-guru, ya, menilai pekerjaan siswa, baik itu ulangan maupun pekerjaan rumah. Tetapi di antara kita pun, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, tentunya sudah setiap hari mungkin menilai sesuatu. Dan kita biasa diperhadapkan pada pilihan untuk menilai. Dan setiap kita yang ada saat ini sudah pernah melakukan proses penilaian. Ketika saya melemparkan pertanyaan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa manakah yang duluan, menilai atau memilih? Apakah memilih duluan atau baru menilai, atau sebaliknya menilai dulu baru memilih? Tentunya kita sepakat bahwa kita harus menilainya dulu baru memilih. Dah kok na dipilih mau na baru dinilai, yang na dipilih tiba-tiba na apa bosi mo kan penasaran tu lagi oleh. Sehingga dengan demikian kita melihat dulu, menilai dulu sesuatu baru kita memilih. Demikian dalam pembacaan kita pada malam hari ini, apa yang dilakukan oleh Rut dalam pembacaan kita adalah menilai dan memilih. Menilai dan memilih. Ada berapa tokoh yang kita baca di sini, tetapi yang menjadi tokoh utama sebenarnya ada dua, yaitu Naomi dan Rut. Sebenarnya ada peran yang lain seperti Alimelek, Mahlon dan Kilon serta Orpa. Tapi tanya Orpa Rongore. Ya, saudara-saudara, cerita ini bermula ketika terjadi suatu kelaparan di bangsa Israel pada waktu itu, sehingga Alimelek memutuskan untuk hijrah ke tanah Moab dan membawa istrinya bersama dua orang anaknya, Mahlon dan Kilion. Akan tetapi suatu peristiwa yang pahit terjadi bagi Naomi ketika sudah berada di tanah Moab, lalu kemudian Alimelek meninggal. Tinggallah Naomi bersama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion.
Lalu kemudian Mahlon dan Kilion itu mengambil istri yaitu Orpa sola Rut. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, meninggal pula lah anak Naomi, Mahlon dan Kilion tersebut. Sehingga tinggallah Rut, Orpa, dan Naomi. Ketika didengar oleh Naomi bahwa Tuhan telah memulihkan bangsa Israel dan memberi makanan kepada bangsa Israel, maka berinisiatiflah Naomi untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke Betlehem Yehuda. Namun ketika dalam proses perjalanannya, berkatalah Naomi kepada kedua anak menantunya Orpa dan Rut, "Wahai sule mo kamu lako tongkonammi, sule mo kamu lako tomendadiammi. Apa ratulanyula lako kaleku? Apa yang menjadi motivasi kalian untuk mengikut aku ke negeri kelahiran saya di Israel?" Naomi terus mendesak dan mendesak kedua anak menantunya, tetapi dengan suara keras dikatakan mereka menangis, dan yang luluh oleh perkataan Naomi, "Wasule mo kumilako tamparapaami, lako tomatuami, lako tongkonan lolomi," ialah Orpa. Tetapi Rut tetap berpaut, dikatakan bahwa Rut itu tetap berpaut pada Naomi, dan dalam cerita perjalanan mereka dalam pembacaan kita bahwa Naomi bersama Rut kembali ke tanah Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi dasar atau melatar belakangi Rut sehingga tetap berpaut dan tetap mengikuti Naomi ke Israel pada waktu itu? Apa yang menjadi? Padahal sesungguhnya yang nala di tangga aku mua napa para lana ula Rut lako Naomi nate emote si balidna mending pu sule mo lako tomatuanku angku maadin mendapok pole iyo. Tetapi tidak bagi Rut. Rut itu senantiasa mengikuti Naomi. Lalu kemudian yang melatar belakangi Rut tetap mengikuti Naomi adalah yang pertama, Rut menilai dengan hikmat Allah. Rut menilai dengan hikmat Allah dan sadar bahwa sekalipun dia adalah orang Moab, tetapi dia ingin menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang Israel. Ini sebuah pilihan. Ini sebuah penilaian dan pilihan bagi Naomi. Bahwa dia rindu untuk menjadi sebagai orang, menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desa aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Rut rindu menjadikan Allah yang maha kuasa yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menjadi Allah Rut. Dan Rut ingin menjadi bahwa Rut menjadi bagian dari kepunyaan Allah, menjadi umat pilihan Allah. Yang kedua, Rut menilai dengan hikmat Allah juga bahwa begitulah cara Tuhan mengajak Rut untuk menjalani kehidupan akan masa depannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, dikatakan bahwa di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku,
beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Kata menghukum tidak harus saja dikonotasikan dengan konotasi yang negatif. Dasaki mbamba anak katakan, dasaki unsengke anak ta. Di dalamnya adalah unsur bagaimana kita mengajarkan yang benar. Jadi bahasa menghukum di sini tidak harus dipandang kumua na hukum upamatua turut, tidak. Tetapi bagaimana Tuhan akan mengajarkan kepada Rut jalan kebenaran dan kehidupan. Sehingga penilaian Rut pada waktu itu dia menganggap bahwa inilah cara Tuhan untuk menyatakan berkat bagiku. Nah, apa yang terjadi atas penilaian dan pilihan Rut? Yang terjadi atas penilaian dan pilihan Rut adalah ketika mereka sudah sampai, ketika kita membaca hadis Rut, dan saya yakin saudara-saudara yang hadir di sini sudah selesai membaca kitab Rut ini. Ketika dalam perjalanannya kita dapat melihat bahwa ketika mereka sudah sampai di Israel, lalu kemudian dalam perjalanan kehidupannya, maka Rut itu bersuami atau menikah dengan Boas. Ya, dalam ayat-ayat yang pada pasal yang ketiga dan keempat disitulah diceritakan. Jadi apa yang terjadi kepada Rut, Bapak Ibu saudara-saudara, akibat pilihan, penilaian dan pilihannya? Yang terjadi adalah meskipun segala sesuatunya belum jelas bagi Rut, apa mau lakukan di Israel, melama tumba mau Israel, mbak laku mitoro Israel. Tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi, dan kita dapat menyaksikan pada pilihan bahwa Rut memilih jalan yang terbaik dalam perjalanan kehidupannya. Lalu kemudian mengajak kita untuk berada pada pilihan. Ketika kita berada dalam pilihan, tetap mengundang Roh Kudus untuk bersama-sama menilai dan memilih sesuatu. Ketika Rut sampai di sana dan menikah dengan Boas, maka dia melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Lalu Obedlah yang melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud, dan kita tahu semua bahwa Yesus Kristus itu berasal dari keturunan Daud. Berarti kumuana pasakke ya pengematua, ya molalan naduluan ni pengematua, karena hikmat pilihan Rut itu sehingga melalui kandungannya lah silsilah atau keturunan akan berkat kepada dunia akan dilahirkan. Buah kandungannya lah yang membuktikan bahwa menunjukkan kepada orang Israel dan kepada kita saat ini bahwa melalui mereka lah, melalui pilihan itulah kita dapat diselamatkan. Ketika dari turunannya kita melihat Daud, raja yang berkuasa di Israel dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Salomo lagi orang yang berhikmat. Kemudian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bahwa apa yang kita pelajari dari Rut, yang pertama, bahwa sesungguhnya Rut menilai dan memilih dengan hikmat Allah. Menilai dan memilih dengan hikmat Allah. Sekalipun segala sesuatunya belum jelas. Kan kadang kita diperhadapkan pada pilihan. Dan kadang pilihan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita harus menilai dan memilih. Dan apa yang akan terjadi tergantung kepada sikap kita untuk menilai dan memilih itu. Akan tetapi ketika kita diperhadapkan pada pilihan, lalu kita minta kekuatan dari Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita menetapkan penilaian dan menetapkan pilihan itu. Maka percaya bahwa berkat Tuhan akan ada di sana.
Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Rut adalah Rut menilai dengan tepat untuk memilih yang terbaik. Rut menilai dengan tepat untuk memilih yang terbaik. Kadang di pinasan itu pilihan tak. Karena kita tidak memilih dengan tepat. Tetapi ketika kita akan memilih dan kita meminta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, maka kita akan seperti Rut dapat menilai dan dengan tepat untuk memilih yang terbaik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa buah kandungannya atas pilihannya melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, melahirkan Obed, melahirkan Isai, melahirkan Daud, melahirkan Salomo sampai Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita kadang diperhadapkan pada penilaian menentukan sebuah pilihan. Dengan demikian, tanpa hikmat Allah, tanpa tuntunan Roh Kudus, maka kita akan gagal dalam menentukan pilihan. Tetapi ketika kita dengan meminta tuntunan Roh Kudus, meminta hikmat Tuhan, maka penilaian kita akan melahirkan pilihan yang tepat, dan yakin dan percaya bahwa pilihan yang didasarkan akan hikmat Allah, penilaian yang didasarkan oleh hikmat Allah untuk memilih dan menetapkan sesuatu akan membuahkan berkat bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Penatua Robi, boleh kita pahami untuk kita pakai di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita diingatkan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita buka PKJ 274. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Syafaat. Kita akan bersama-sama dengan keluarga Bapak dan Mama Reza berdoa syafaat. Sudah ada pokok-pokok doa.
Mungkin masih ada dari Bapak Ibu, saudara-saudara, atau dari Pak Pendeta, pokok-pokok doa. Selain kita mendoakan juga rencana Yoel dan Fitri besok, ya pembangunan pastori, ya Bapak Yohanes Sangraya. Lemparkah? Ya kalau sudah tidak ada, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami memuji dan memuliakan Dikau pada malam hari ini. Kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan kami sehari ke sehari. Dan bahkan setiap detik kehidupan kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kerinduan kami untuk berbakti kepadamu. Dengan penuh sukacita dan tulus hati, kami datang pada malam hari ini. Bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Bersyukur atas segala rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Kami menikmati kehidupan ini dengan baik di bawah tuntunan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan materaikan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami sebagai fondasi yang sangat kuat untuk menjalani kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengedepankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kami untuk senantiasa melakukannya itu dalam berbagai bentuk perjalanan kehidupan kami. Terima kasih pula untuk kesempatan malam hari ini yang Kau berikan kepada kami sebagai kesempatan untuk menyatakan syukur kepadamu melalui persembahan syukur kami. Engkau berkati persembahan syukur kami dan persembahan syukur keluarga. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipakai dalam kebun anggur Tuhan secara khusus, dalam wadah PKBGT, dalam membangun persekutuan kami. Berkati mereka yang menata kelola, sehingga persembahan-persembahan yang kami nyatakan senantiasa dipakai dalam pelayanan kami di Jemaat Efrata Bontang secara khusus di wadah PKB. Kami bersyukur bersama dengan Papa dan Mama Reza dan anak kekasih kami Reza atas tuntunan Tuhan, atas perkenaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam keadaan baik. Mereka senantiasa bersyukur bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam tugas pekerjaan Bapak Reza, dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya di tempat kerja, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga melalui pekerjaannya dapat diangkat dan dikerjakan penuh dengan tanggung jawab dengan dasar takut akan Engkau. Bahkan dalam perannya sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan ayah, berikan hikmat sehingga memerankan fungsinya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan sebagai bapak dalam keluarga dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Sekiranya pekerjaan Bapak Reza Engkau tetap berkati, dan kami percaya bahwa melalui pekerjaan Bapak Reza, berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Buat Mama Reza ya Tuhan, kami berdoa dalam keseharian mengurus rumah tangga. Sekiranya Tuhan berikan hikmat dalam mengangkat peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dalam menata kehidupan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sekiranya hikmat dari Tuhan akan menjadi pegangan Mama Reza dalam menjalani kehidupan ini, dalam menata kehidupan rumah tangga. Sekalipun kami tahu ya Tuhan, dan Engkau mengetahuinya pula, bahwa saudara kasih kami
tetap dan masih bergumul atas sakit penyakit yang dialami. Kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan akan pergumulan ini. Kami percaya dan kami amini bahwa tiada pergumulan yang tidak dapat kami lalui ketika kami bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertolongan Tuhan satu-satunya yang kami harapkan buat saudara kasih kami, Mama Resa. Sehingga saudara kasih kami dapat terlepas dari pergumulan sakit penyakit ini. Kami berdoa untuk anak kasih kami Resa yang saat ini di tengah-tengah semester dan dalam bangku pendidikannya. Dalam pertumbuhan pun Engkau berkati, sehingga anak kasih kami ini bertumbuh dengan sehat di bawah tangan kasih Tuhan. Dan dalam menempuh pendidikan khususnya melakukan semester saat ini Tuhan berkati. Berikan konsentrasi yang baik di tengah-tengah belajar, sehingga semangat belajar tetap menjadi bagian dari kehidupannya untuk menjalani kehidupan ini dan merajut impiannya di masa yang akan datang. Pun kami bersyukur bersama anak kekasih kami Resa, bahwa pada tanggal 12 Juni kemarin anak kekasih kami Resa berulang tahun. Semuanya itu dimungkinkan karena tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Tuntun dan sertai anak kasih kami Resa. Dan kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang dialami oleh anak kekasih kami ini. Kami berdoa untuk pembangunan rumah orang tua. Engkau berkati para tukang. Engkau berkati semua keluarga. Berikan kesehatan. Sehingga dalam merencanakan dan dalam melanjutkan pembangunan rumah ini dapat berjalan dengan baik. Dan suatu saat nanti akan selesai dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Rindi, Bapak Rizky, dan Serdi dalam rumah tangganya masing-masing. Kau berkati mereka, sehingga dalam rumah tangga mereka, semua senantiasa berada dalam kontrol dan pengasihan Tuhan. Buat orang tua kekasih kami dalam masa tua mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa berada dalam kekuatan dan kesehatan. Dan izinkanlah mereka untuk senantiasa menikmati kehidupan ini dengan baik. Kekuatan dan kesehatan senantiasa kami harapkan daripada Tuhan, sehingga mereka senantiasa menikmati kehidupan ini dengan baik. Berdoa untuk keluarga dimanapun berada, Engkau berkati mereka di sana, seperti Engkau memberkati Papa dan Mama Resa di tempat ini. Berdoa untuk kediaman mereka, Engkau tetap lindungi pada siang dan malam, sehingga kediaman mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dan mereka senantiasa merasakan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berdoa untuk setiap kendaraan digunakan untuk setiap hari beraktivitas. Berkati dan biarkanlah atas kehendak Tuhan kendaraan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Dan jauhkanlah mereka dari berbagai kecelakaan ketika mereka berkendara. Kami serahkan kehidupan keluarga mereka, Bapak Resa, Mama Resa, dan anak kasih kami Resa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kasihani dan lindungilah mereka senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana saudara kasih kami Yoel dan Fitri besok. Dan dalam rencananya untuk membangun rumah tangga yang baru. Engkau berkati rencana ini, sehingga mulai dari prosesi pertama sampai selesainya, bahkan pemberkatan nikah dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pembangunan rumah pastori yang sudah dan sedang berjalan. Engkau berkati rencana ini. Biarlah rencana kami ini dapat berjalan dengan baik. Berikan kami kesehatan, berikan kami kesepahaman, sehingga kami bersama-sama seias kata membangun kebersamaan dalam mengangkat tugas pelayanan ini untuk membangun rumah pastori. Berkati panitia, majelis gereja, dan semua anggota jemaatmu untuk bersama-sama memainkan peran dalam pembangunan ini.
kami berdoa untuk orang tua kekasih kami Bapak Yohanes Sangla. Engkau untuk memberkati orang tua kekasih kami yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Biarlah kiranya dalam masa pemulihan Tuhan memberikan kesembuhan total, dan suatu saat nanti akan merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati kami yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami dalam keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, sehingga kami pun senantiasa tetap terlindungi oleh Tuhan sendiri. Berkati para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Pak Pendeta, Majelis Gereja, pengurus OIG, pelayan sekolah minggu, tata usaha dan koster, bahkan jemaat-Mu yang senantiasa memberi diri mengangkat pelayanan bersama. Engkau berkati kami, sehingga dalam mengangkat pelayanan kami tetap sehati untuk mengangkat pelayanan bersama, memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani Engkau, Bapak Alopa, Bapak Nathanael, dan Bapak Yahya Kadang, serta Bapak Salimin. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga dengan hikmat daripada Tuhan pun kami senantiasa bersukacita untuk mengangkat pelayanan ke depan. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi. Istimewa kami berdoa untuk kondisi dunia dan bangsa ini, bahkan negara kami, bahkan tempat tinggal kami. Pulihkan ya Tuhan dari wabah virus corona ini. Jadilah kehendak-Mu atas peristiwa yang mendunia ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan izinkanlah peristiwa ini dapat berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami tetap menyerahkan bahwa berdasarkan informasi Kota Bontang bertambah lagi yang positif hari ini. Sekiranya ya Tuhan, Engkau berikan kami ketaatan untuk tetap mematuhi aturan Tuhan melalui pemerintah, untuk tetap menegakkan protokol kesehatan, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kami akan menjauh daripada kami. Tuhanlah pelindung kami yang sejati. Bapa dalam surga, ketika nanti kami akan kembali, Engkau berkati kami. Biarlah kami dapat tiba di tempat kami penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Dan izinkanlah kami untuk menjalani malam hari ini dengan penuh penyertaan Tuhan. Ini doa kami, ini suruh sembahyang kami, yang kami kepanjatkan kepadamu melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita menerima berkat, kita nyanyikan Jemaat 438, apapun juga perintahmu.
Bapak dan Mama Reza, serta anak kasih Reza, dan saudara-saudara sekalian, marilah kembali dalam kasih Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan ketika kita diperhadapkan pada penilaian dan pilihan, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk menilai dan memilih. Percayalah bahwa berkat Tuhan akan ada di sana, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dari Sion, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita. Damai sejahtera bagi keluarga Bapak Reza, dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai lagu penutup kita pada malam ini, kita mari menyanyi himne PKBGT. Mari mengasihi. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah di keluarga Bapak Perdi Totong pada malam hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, dipersilakan kepada Bapak Nathaniel untuk menyampaikan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Ketua. Ya, Pak Nathan. Pak Nathan ada di sini. Silakan, Pak. Shalom. Mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Perdi Totong yang boleh menerima kita malam hari ini untuk beribadah bersama. Kiranya firman Tuhan boleh senantiasa hidup dalam tengah-tengah keluarga kita. Dan terima kasih kepada Bapak Penatua Robi yang boleh melayani kita lewat pelayanan firman Tuhan, dan Bapak Penatua Salimin melayani kita lewat liturgis, Bapak Yahya sebagai host, maupun Bapak Alopa sebagai pemain musik. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Untuk ibadah minggu depan hari Selasa di keluarga Bapak Yahya Kadang dengan pelayanan firman Bapak Pendeta Henry. Ibadah PKB di keluarga Pak Yahya Kadang. Ya. Demikian.
Demikian dari pengurus, kami kembalikan ke bawah acara. Dipersilakan kepada keluarga. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ferdi. Shalom, selamat malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robi yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Terus kepada Bapak Willy. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh bapak-bapak yang telah mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Bila ada kesalahan di dalam memandu liturgi, mohon dimaafkan. Selamat malam dan shalom. Oh ya, dari Mama Reza ada berkat yang disiapkan di gedung gereja. Disilakan kepada Bapak Yahya Kadang untuk membawa doa berkat. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, karena ada ibunya jadi walaupun ibadah PKB kita masih bisa sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita menyantap makanan yang telah disiapkan keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan malam ini kami telah dapat memanjatkan pujian dan puji syukur kepadamu bersama keluarga Bapak Reza dalam ibadah PKB yang telah kami lakukan. Dan saat ini keluarga menyiapkan makanan dan minuman untuk kami persatukan dengan tubuh kami, kiranya Tuhan memberkati agar makanan tersebut dapat kami persatukan dengan tubuh kami untuk mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kami teringat kepada orang-orang yang kekurangan, kiranya Tuhan menggunakan kami untuk menyalurkan berkat-Mu agar mereka dapat menikmati apa yang dapat kami rasakan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita live dulu ya.